Selamat malam, perkenalkan saya Luisa Ecclesia Simamora, mahasiswa Binus University jurusan akuntansi. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang proyek yang telah saya dan kelompok lakukan dengan judul Kebijakan Domisili dan Pendidikan Berkualitas, Refleksi Nilai Keadilan dan Persatuan dalam Pancasila. Latar belakang masalah dari proyek ini yaitu kebijakan PPDB zonasi yang seringkali dianggap belum sepenuhnya adil karena tidak mempertimbangkan kondisi real di lapangan, seperti ketimpangan kualitas antar sekolah. Namun sebenarnya untuk mengatasi hal ini, pemerintah sudah memperkenalkan SPMB berbasis domisili mulai tahun ajaran 2025-2026. Namun, terdapat kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan ini dengan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis menyeluruh untuk menilai dampak kebijakan domisili terhadap pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Untuk rumusan masalah sendiri, dari latar belakang tadi, kami merumuskan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kebijakan domisili sekolah mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari dunia pendidikan? Yang kedua, bagaimana kebijakan domisili mempengaruhi kesempatan siswa memperoleh pendidikan berkualitas, serta menciptakan pemerataan bagi seluruh lapisan masyarakat di tengah keberagaman latar belakang? Lalu yang ketiga, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi dan merancang ulang kebijakan domisili agar lebih adil, inklusif, dan memperkuat persatuan. Kemudian, dalam proyek ini, kami melakukan observasi dan juga wawancara dengan 5 narasumber dari berbagai latar belakang. Hasil temuan kami ialah yang pertama, untuk orang tua siswa, banyak orang tua yang merasa kecewa karena sistem domisili ini membatasi anak mereka untuk masuk ke sekolah unggulan yang eh, lokasinya itu di luar domisili. Akibatnya, mereka memilih untuk menyekolahkan anak ke sekolah swasta meskipun harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Kemudian, untuk guru SMP negeri, keberagaman siswa ini semakin meningkat akibat kebijakan zonasi yang membuat siswa dari berbagai latar belakang masuk ke sekolah yang sama. Namun memang keberagaman ini juga menghadirkan tantangan tersendiri karena kelas itu jadi lebih heterogen dari segi kemampuan, karakter, dan kondisi sosial ekonomi. Situasi ini menuntut pendekatan pembelajaran yang lebih kompleks dan adaptif. Jadi, tanpa adanya pelatihan guru yang memadai atau mungkin juga dengan dukungan fasilitas yang sesuai, proses belajar mengajar itu dapat menjadi tidak optimal. Lalu kemudian, untuk guru SMP swasta, guru swasta ini mendukung tujuan pemerataan, namun menyoroti praktik manipulasi dokumen domisili yang masih terjadi dan beliau juga menilai bahwasanya masih ada kesenjangan besar antara sekolah unggulan dan sekolah biasa, terutama dalam hal mutu dan fasilitas. Lalu selanjutnya untuk pengawas sekolah, pengawas dari Dinas Pendidikan ini memang menyampaikan bahwasanya kebijakan domisili sebenarnya adalah langkah yang maju dalam sistem pendidikan kita, tapi menurut beliau, agar kebijakan ini benar-benar adil dan efektif, pemerintah harus memastikan kualitas antar sekolah itu merata. Selain itu, kapasitas guru dan infrastruktur juga harus ditingkatkan supaya semua sekolah, baik yang di pusat kota atau bahkan di pinggiran, memiliki kualitas yang setara. Lalu, berdasarkan temuan tadi, kami menyusun beberapa solusi. Yang pertama ada pemerataan kualitas sekolah, yaitu dengan meningkatkan fasilitas, kualitas guru, dan sarana belajar di seluruh wilayah, terutama daerah yang agak terpinggirkan. Kemudian melakukan revisi kuota penerimaan, yaitu dengan menyeimbangkan antara jalur domisili dan jalur prestasi, agar siswa berprestasi juga tetap mendapat peluang yang adil. Kemudian melakukan pengawasan administrasi yang ketat, jadi dilakukan dengan memperkuat verifikasi dokumen domisili untuk mencegah adanya manipulasi data. Lalu
melakukan kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta, yaitu untuk mendorong sinergi dalam perencanaan dan pemerataan mutu pendidikan, lalu kemudian melakukan penguatan pendidikan karakter dan pelatihan guru, yaitu dengan membekali guru dengan pelatihan untuk menghadapi kelas yang lebih beragam. Lalu untuk refleksi pribadi, melalui keterlibatan dalam proyek ini, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Awalnya memang saya melihat isu zonasi atau domisili ini hanya sebagai kebijakan administratif. Namun setelah saya melakukan wawancara dan diskusi dengan beberapa pihak, saya menyadari bahwa kebijakan ini berdampak besar terhadap keadilan dan kesempatan siswa untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Jadi, saya belajar memahami hubungan antara kebijakan publik dengan nilai-nilai Pancasila, terutama tadi sila keadilan sosial dan juga persatuan. Kemudian wawasan saya juga diperluas melalui interaksi dengan narasumber dari berbagai latar belakang yang memberikan saya perspektif nyata di lapangan. Kemudian saya jadi merasa lebih percaya diri untuk menyuarakan gagasan dan ikut menyusun solusi nyata. Saya belajar bahwa menjadi mahasiswa bukan hanya soal belajar di kelas, tapi juga membentuk karakter untuk peduli, berpikir kritis, dan terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat. Proyek ini membantu saya memahami bahwa kebijakan pendidikan harus berpihak pada nilai keadilan dan persatuan. Sekian dari saya, terima kasih.